Selamat pagi, saya Intan Gadri NIM 19651096, kelas 7D Akuntansi Manajerial. Saya ingin mempresentasikan akuntansi manajemen lanjutan. Yang akan saya bahas kali ini adalah konsep dasar biaya. Pengertian biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa akan datang bagi organisasi. Dikatakan ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Contohnya, menukar peralatan dengan bahan yang digunakan untuk produksi. Jadi jika kita menganggap biaya sebagai ukuran satuan, mata uang dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Para manajer harus melakukan berbagai usaha untuk meminimumkan biaya yang dibutuhkan dalam mencapai manfaat saat ini dan di masa yang akan datang. Maka manajer juga harus memahami apa yang dimaksud dengan biaya kesempatan. Kesempatan atau bisa disebut opportunity cost adalah manfaat yang diserahkan atau dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari beberapa alternatif lainnya. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki menginvestasi $100.000 dalam persediaan selama setahun daripada menginvestasi modal tersebut pada investasi produktif yang mengembalikan tingkat pengembalian 12%. Objek biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan pada perusahaan yang berorientasi laba. Manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Biaya yang telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan dinyatakan sebagai biaya yang sudah kadaluarsa atau disebut beban. Di setiap periode, beban akan dikurangi dari pendapatan dan dalam laporan laba rugi. Keakuratan pembebanan. Pembebanan biaya secara akurat ke objek sangat penting. Gagasan mengenai keakuratan tidak dievaluasi berdasarkan pengetahuan tentang biaya yang sebenarnya. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan dengan wajar serta logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsikan oleh objek biaya tersebut. Selanjutnya, ketelusuran atau biasa disebut traceability. Hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Terdiri dari yang pertama, biaya langsung atau biasa disebut indirect cost. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke produk atau jasa tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung atau biasa disebut direct cost. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa seperti asuransi atau sewa kantor. Biaya tidak langsung biasanya dikurangkan dari pendapatan dalam periode di mana biaya dipakai. Metode penelusuran. Penelusuran biaya ke objek biaya dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara, yakni yang pertama, penelusuran langsung. Penelusuran langsung adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Yang kedua, penelusuran penggerakan. Penelusuran penggerakan adalah penggunaan penggerakan untuk membebani biaya. Penggerakan adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Selanjutnya, biaya produk dan jasa. Ada dua jenis biaya output. Yang pertama, produk berwujud. Produk berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal, seperti pabrik, lahan, dan mesin. Yang kedua, jasa. Jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seorang pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Perbedaan jasa dan produk berwujud. Yang pertama,
ketidakberwujudan atau biasa disebut intangibility. Jasa merupakan produk tidak berwujud. Yang kedua, tidak tahan lama atau biasa disebut perishability, memiliki arti memberi pengaruh dalam jangka pendek, walaupun ada beberapa jasa memberi pengaruh jangka panjang. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan atau biasa disebut inseparability. Dalam arti pemberi jasa dan pengguna jasa melakukan kontak secara langsung. Yang terakhir, heterogenitas atau biasa disebut heterogeneity, berarti banyaknya peluang penawaran jasa. Biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya produk adalah pembebanan biaya yang mendukung tujuan manajerial yang spesifik. Jadi, biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang sedang ingin dicapai. Biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Biaya dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang atau penyediaan jasa. Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, bahan langsung. Bahan langsung adalah biaya bahan yang menjadi bagian produk berwujud atau bahan yang digunakan dalam penyediaan jasa, sebagai contoh kayu pada perabotan rumah. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah biaya gaji karyawan yang memproduksi bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada pelanggan. Sebagai contoh, kepala koki restoran. Dan yang ketiga, overhead. Overhead adalah semua biaya produksi selain dari biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Sebagai contoh, biaya lembur tenaga kerja langsung biasanya dibebankan ke overhead dan bahan bakar mesin. Selanjutnya, biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan administrasi dan umum. Kategori biaya non-produksi ada dua. Yang pertama, biaya penjualan. Biaya penjualan adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan produk dan jasa. Dan yang kedua, biaya administrasi. Biaya administrasi adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan administrasi umum pada organisasi yang tidak dapat dibebankan ke biaya pemasaran atau produksi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.